Gini nih. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad amarana bitaqwa wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwanil kiram, Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, memberikan beberapa pesan kepada para kaum muslimin tentang keindahan dan kegembiraan dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Di antaranya, yang pertama adalah kebahagiaan seseorang yang datang dari luar dirinya, yakni harta benda, jabatan, sehingga membuat seseorang merasa bahagia, merasa senang dan merasa gembira ketika ia mendapatkan jabatan sesuai dengan yang diinginkannya, atau mendapatkan harta benda dengan jumlah yang banyak yang ia bisa membelanjakan, bisa mempergunakan harta benda tersebut untuk kegembiraan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah yang melekat pada diri seseorang. Di antaranya, orang merasa gembira dan bangga dengan ketampanannya. Seorang wanita merasa gembira ketika ia merasa cantik dengan paras wajahnya. Baik wanita maupun pria, ia merasa senang dan gembira dengan fisik atau tubuhnya yang ideal. Namun demikian, dua kebahagiaan dan kegembiraan ini tentu bisa kita bertanya, sampai kapan bisa dipertahankan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran menyampaikan kepada seluruh umat manusia, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fizzati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz zalika mata'ul hayatid dunya. Allah memberikan kesenangan kepada apa-apa yang diinginkan oleh manusia, yakni seorang laki-laki merasa indah dalam pandangannya terhadap wanita-wanita. Orang tua merasa gembira terhadap anak-anaknya. Dan juga setiap orang merasa gembira, merasa senang dengan memiliki kendaraan yang bagus, memiliki usaha yang baik, sehingga ia merasa beruntung dalam hidupnya. Namun Allah mengingatkan, ini adalah hanya kebahagiaan di dunia. Ibnu Qayyim melanjutkan bahwa kebahagiaan manusia yang ketiga adalah kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan rohani dan qalbunya. Inilah yang Allah pertanyakan dalam Al-Quranul Karim dengan ayat yang berlanjut, Qul a'unabbi'ukum bi khairi min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwaju mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, maukah kalian diberikan kebahagiaan oleh Allah melebihi kebahagiaan yang engkau dapatkan di dunia ini? Yakni bagi orang-orang yang takwa akan diberikan surga di yaumil akhirah kelak, di mana di bawahnya mengalir air-air yang jernih, yang menyejukkan, menenteramkan jiwa.
Sekaligus Allah menyediakan wanita-wanita yang menyenangkan dan suci. Allah mengetahui tentang hamba-hambanya yang berhak mendapatkan surga itu. Coba kita ingatkan kembali kebahagiaan yang kedua yang tadi, yang pertama. Seseorang merasa dia bahagia dengan harta benda selama harta benda tersebut masih ada di tangannya dan dapat digunakan. Bayangkan, dengan harta benda yang dimiliki, dia bisa makan apa saja, dia bisa pergi kemana saja, dia bisa mendapatkan apapun menurut dia. Seandainya seseorang itu tiba-tiba Allah timpakan dengan penyakit stroke, masihkah bahagia dengan harta itu? Masihkah dia senang dengan harta benda? Tentu harta benda itu tidak bisa lagi memberikan kesenangan kepada dirinya. Apalagi kalau dia telah meninggalkan dunia ini. Yang mungkin harta benda yang selama ini dia simpan, dia kumpulkan, dinikmati oleh orang lain. Demikian halnya ketampanan. Berapa lama seorang pemuda merasa bangga dengan ketampanannya? Karena dia sehari demi sehari, waktu demi waktu akan berubah ketampanannya menjadi usia yang tua, usia senja. Sehingga yang tadinya dia merasa bangga dengan ketampanannya, maka sirnalah kebanggaan itu. Demikian pula kecantikannya. Oleh karena itu, kebahagiaan rohani dan kebahagiaan kalbu adalah sangat penting. Kapan kebahagiaan kalbu itu kita dapatkan? Salah satunya adalah ketika kita berada di dalam keistimewaan yang Allah berikan. Yang salah satunya adalah pada al-hujjaj, jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umrah yang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Jika di tanah suci ia merasakan begitu dekat dengan Allah, begitu nyaman dalam beribadah, ia merasa telah diampuni seluruh dosa-dosanya, maka di saat itu kebahagiaannya melebihi dari apapun kebahagiaan yang pernah ia dapatkan selama ini. Inilah yang mesti kita buktikan dan kita biasakan, bahwa kita bahagia ketika merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kalian, yakni merasa dicinta dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah yang diberikan kepada kalian, itu akan menggembirakan kalian di dunia, menggembirakan di yaumil akhirah, dan kegembiraan itu akan melebihi di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, al-hujjaj wal umara, orang-orang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci, baru merencanakan saja melaksanakan ibadah, sudah merasa begitu gembira. Terlebih-lebih lagi ketika ia berada di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, rasa kebahagiaan tak terhingga dengan dikumandangkannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi undanganmu ya Rabb. Sehingga hati para jamaah haji pada saat itu, ia merasa datang ke rumah Allah, dijamui oleh Allah, diberikan ketenangan hati oleh Allah, dan merasa telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Kita doakan semoga seluruh jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, Allah jadikan haji yang mabrur. Dan pada malam ini, saya dengan beberapa jamaah haji adalah berada di salah satu hotel di Jeddah. Setelah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji, maka pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan dan apa yang dirasakan oleh setiap jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji? Tentu harapan kita, mudah-mudahan selalu merasakan kebaikan dan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
dan para jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah tetapkan di dalam kebaikan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan esok hari akan kembali ke tengah-tengah keluarga di kampung halaman masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai di tanah air menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, dan mampu membentuk keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi sinar di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu membentuk masyarakat dan negara thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sekalian lighting, sekalian dapat